Dan berikutnya kami persilakan dengan hormat kepada Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Gus Roma Hurmuzi. Apanya yang dipakai ngegas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat apa enggak? Kalau semangat kita tes dulu. Tadi kalau Pak Arsyad menyampaikan kalau Presiden Ganjar, Wakil Presiden Mahfud. Sekarang saya gabung. Ganjar Mahfud dijawab untuk Indonesia. Ya. Kemudian P3 menang. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. P3. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai, Gus Arwani Tomafi, beserta seluruh jajaran, pimpinan fraksi P3, yang di sini terlihat Sekretaris Fraksi, Saudara Ahmad Baidowi, ini harus disebut karena yang mengadakan fraksi ini. Jadi supaya jelas alamatnya kalau ada utang piutang dan kurang-kurang begitu. Yang ketawa ini ada dua kesimpulan ini, bayar belum lengkap atau belum dapat kembalian. Maksud saya jangan nagih sekjen, tagih sekretaris fraksi yang ada di sini. Yang saya hormati narasumber kita, Ketua Tim Pemenangan Nasional, yang juga Ketua Umum Kadin, Mas Arsyad Rashid, bukan Rashid Arsyad Pak Amri, tapi Arsyad Rashid, ini jangan dibalik-balik nama ini. Beserta Seknas Bapilu Nasional, Pak Usman Muhammad Tokan, atau biasanya kami di DPP lebih akrab memanggilnya Doni Tokan, sebelah kiri Bapak itu Pak Arsyad. Jadi jangan tertipu oleh namanya, meskipun namanya Usman Muhammad Tokan, tapi ini orang NTT Pak. Saudara-saudara moderator, rekan-rekan DPP dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, puji syukur kehadirat Allah kita masih disatukan di tempat ini. Dalam waktu kurang dari 4 bulan kita akan memenangkan pemilu 2014. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Saya perlu menanyakan ini dan mengajak rekan-rekan untuk membangkitkan api perjuangan itu sekali lagi. Karena yang kita punya hari ini hanyalah api. Dan ini akan semakin besar nyalanya apabila kita terus mengobarkannya. Karenanya rekan-rekan sekalian tidak boleh kendor. Kalau tadi dibilang gaspol, itu betul-betul pol dalam arti yang sebenarnya. Saya tambahin gaspol remblong. Tidak boleh ada lagi minggir tabrak, kalau orang Jawa itu. Itu semangat yang harus kita lakukan untuk memenangkan bukan hanya Partai Persatuan Pembangunan, tetapi juga Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Setuju? Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Saudara-saudara sekalian, disinilah kita diuji. Dua partai Orde Baru yang selama zaman Orde Baru menjadi pesakitan. PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan dan P3. Kita dikeroyok oleh partai-partai lain di capres-capres lain yang lebih besar. Kalau kita menang,
maka seluruh rakyat Indonesia akan melihat memang PDI Perjuangan dan P3 adalah partai tangguh yang sudah berusia 50 tahun dan tidak bisa dikalahkan. Ini yang kita buktikan. Ini bukan hanya sekedar menangnya Mas Ganjar atau Pak Mahfud, bukan. Ini adalah pembuktian partai kita. Apakah kita akan menang atau kita akan kalah? Tidak boleh ada kamus kalah. Yang ada hanya menang, menang, dan menang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mendapatkan informasi satu pasangan mungkin akan sudah finalisasi. Pak Prabowo akan didampingi oleh Mas Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo. Tentu rekan-rekan sekalian bertanya-tanya, sebenarnya Pak Jokowi ini bagaimana dukungannya? Apakah masih kepada Mas Ganjar atau kepada putranya? Jadi saya di mana-mana mengatakan pilpres antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini memang antara Pak Jokowi melawan Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi sebagai kader partai PDI Perjuangan mendukung Mas Ganjar, Pak Jokowi sebagai ayah dari Gibran tidak sepatutnya tidak mendukung anaknya. Karena kalau kita semakin memikirkan itu semakin pusing, tidak usah kita pikirkan. Setuju? Setuju? Kita fokus pada pemenangan Ganjar Mahfud. Karena kalau sekali lagi dengan 2 partai parlemen ini kita bisa melawan yang 3, kita bisa memenangkan terhadap yang 4, maka orang akan menengadahkan kepala dan berhormat. Memang P3 bukan partai sembarang partai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid, target kita 54% menang 1 putaran untuk Pilpres. Saya bicara Pilpres dulu, baru saya bicara Pileg. Karena nanti ketika bicara Pileg, jangan-jangan Pak Arsyad sudah mendapat panggilan untuk schedule berikutnya. Kita penting memenangkan ini meskipun secara kepartaian kita tidak memiliki Pak Sandi sebagai simbol kita, Ketua Bapilu yang kemarin sudah berjuang 1 tahun bersama kita. Karena cawapres hanya 1 orang, dan sementara yang mengusul bukan hanya P3, Perindo juga mengusulkan nama, Hanura juga mengusulkan nama, tentu pada akhirnya kita harus tunduk kepada musyawarah dan mufakat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sebelum itu wa amruhum syura bainahum. Dimusyawarahkan. Musyawarah para ketua umum sudah memutuskan bahwa Pak Mahfud adalah calon wakil presiden kita. Maka tidak ada kata lain kecuali kita memenangkan. Sebelum kita memenangkan, kita sebagai marketing, political marketer dari kedua tokoh yang akan menjadi pemimpin Indonesia insya Allah ini, kita harus tahu siapa itu Ganjar, wa ma adraka ma Ganjar. Siapa itu Mahfud, wa ma adraka Mahfud. Kita harus tahu. Kemarin di sini Mas Ganjar sudah dipaparkan, beliau adalah keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Keluarga besar Nahdlatul Ulama yang merupakan pendiri terbesar dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan. Mertua beliau, Pak Supriyadi almarhum, adalah ketua P3 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 19 tahun. Dari tahun 73 sampai tahun 91. Beliau adalah ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama ketika NU berfusi menjadi P3 tahun 73. Kakak ipar beliau, entah masih ada di sini atau tidak, Mbak Mbak Nurul, ini ada di sini. Jadi kalau saya bohong, pasti langsung mengkoreksi, oh enggak Gus, ayah saya bukan itu. Gitu. Mbak Nurul adalah ketua DPC P3 Purbalingga, mulai dari sekretaris ya, Mbak Nurul ya. Zaman saya menjadi ketua umum, beliau menjadi ketua DPC Purbalingga dan hari ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi P3. Maka tidak ada alasan kita tidak memenangkan Ganjar Pranowo. Dia adalah keluarga besar kita. Itulah kenapa DPP Partai pada tanggal 24 April sudah memberikan dukungan
hanya 3 hari setelah PDI Perjuangan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Saya masih ingat bulan November 2022, saya bersama Pak Mardiono bertemu bertiga dengan Mas Ganjar Pranowo. Pertama kali Pak Mardiono berkenalan dengan Mas Ganjar. Kita sudah menyampaikan, Mas Ganjar benar-benar serius atau tidak maju sebagai presiden. Termasuk kita menanyakan apabila PDI Perjuangan tidak mencalonkan Mas Ganjar, apakah Mas Ganjar akan tetap maju atau bersedia dimajukan dari partai lain. Beliau pada waktu itu jawabannya tegas, bismillah. Karena saya banyak mendapat dorongan dari masyarakat. Sebagai partai politik yang memiliki fatsun, kita tahu Mas Ganjar masih kader partai lain sampai hari ini, maka kita menunggu induknya untuk memutuskan. Tetapi tidak perlu lama, hanya 3 hari setelah PDI Perjuangan memutuskan, P3 juga memutuskan karena Ganjar Pranowo adalah keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Saya minta saudara-saudara sekalian meluruskan informasi ini, meneruskan informasi ini kemanapun. Karena ini yang akan mempermudah. Ingat, pemilih kita 49% hanya lulusan SD dan tidak lulus SD. Yang S1, S2, S3 seperti rekan-rekan sekalian yang ada di sini, hanya 12% dari pemilih kita. Betapapun orang tidak suka, para intelek mencaci pilihan-pilihan yang ada di dalam calon presiden dan wakil presiden nanti. Tetapi ingat, mereka hanya 12% kalangan intelektual menengah dengan pendidikan sarjana, magister, dan doktor. 49% mereka tidak terlalu mengikuti. Yang mereka ikuti seperti yang disampaikan Ketua TPN Pak Arsyad tadi, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tidak rumit-rumit, karena itu kalau dulu 2014-2019 Pak Jokowi memiliki slogan Jokowi adalah kita, karena Mas Ganjar adalah keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, kita juga bisa menyebutnya Ganjar Pranowo adalah kita, Partai Persatuan Pembangunan. Setidaknya lama Mas Ganjar itu sudah ngeloni P3, yaitu istrinya yang tercinta, Mbak Atikoh, adiknya Mbak Nurul. Ini penting untuk membangun sebuah kedekatan politik, karena politik betapapun perbedaan itu ada sebagai partai, di ujung adalah pertemanan. Kita bisa berbeda politik dengan partai-partai lain, tetapi kalau itu teman, teman tetap teman. Ini penting untuk memastikan ketika kita berbicara cabang-cabang dan distribusi kekuasaan kelak, dia berbicara sebagai teman, bukan sebagai orang dengan partai politik yang berbeda. Adapun Pak Mahfud tahun 99, ini saya perlu sampaikan karena saya mendapat amanah dari Pak Hamzahas, Ketua Umum kita yang mencapai posisi puncak sebagai wakil presiden. Pak Mahfud adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia zaman Gus Dur dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya tabayun hal ini kepada Pak Mahfud dan saya tabayun hal ini kepada Pak Hamzah. Sebenarnya bukan tabayun. Di suatu kesempatan saya menghadap Pak Hamzah menyampaikan, Mahfud itu Menteri Pertahanan atas tanda tangan saya itu. Dan saya mengkonfirmasi kepada Pak Mahfud bukan sekarang, 5 tahun silam. Dan rekan-rekan perlu tahu, 5 tahun silam adalah Partai Persatuan Pembangunan dan tanda tangan saya lah satu-satunya yang mengusulkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden 2019. Pak Mahfud tahu ini. Meskipun pengetahuannya datang terlambat. Dan saya perlu sampaikan hal ini untuk mengklarifikasi berbagai informasi yang mungkin sebelumnya beredar, bahwa saya dan Pak Mahfud sudah menemukan titik temu yang selama beberapa tahun mungkin belum, karena ingat di dalam politik itu tidak ada perseteruan yang abadi. Dan kita hari ini harus bersatu padu, bukan hanya karena Pak Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan dari P3 di tahun 99, dan kemudian kita usulkan
5 tahun silam, tetapi ketika hari ini menjadi kenyataan, itu bukti bahwa pilihan Partai Persatuan Pembangunan insya Allah tidak pernah salah. Ketika Pak Mahfud menjelang diumumkan, saya mengirim WA kepada Pak Mahfud sederhana. Takdir akan datang pada waktunya. Selamat, Prof. Saya hanya menyampaikan seperti itu untuk menegaskan kepada Pak Mahfud bahwa kita tidak pernah tahu kapan itu takdir akan datang kepada kita, tetapi percayalah dia akan datang tepat pada saatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi itu baik menurut Allah. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, tetapi itu tidak baik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini Allah. Jadi kalau hari ini kita sudah mendapat pasangan Ganjar Mahfud, saya ingin menyerukan kepada rekan-rekan sekalian, mari kita menangkan 2 orang baik ini. Saya mungkin bukan orang baik. Kita mungkin bukan orang baik. Tetapi toh demikian, rakyat kita tidak baik pun selalu menginginkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Dan 2 orang ini saya saksikan adalah orang-orang yang terbaik. Kita sama-sama politisi, kemarin Mas Ganjar di panggung ini juga menyampaikan berpolitik dan kekuasaan itu memang penuh godaan. Dalam satu tulisan, Profesor riset dari LIPI yang sekarang menjadi BRIN, Saudara Ikrar Nusabakti menuliskan kuoso gendong lali. Kuasa, kekuasaan itu bisa membuat orang lupa. Mengomentari tentang pada waktu itu menjelang dicalonkannya Mas Gibran. Apa yang ditulis dan sekarang semua intelektual banyak mengkritik itu, artinya mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian MK-nya disingkat menjadi Mahkamah Keluarga dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan bahagian dari yang sudah disinyalir oleh Al-Quran yang tidak pernah salah. Kalau kita dulu belajar juz amma, Pak Arsyad, kita ini dihadapkan pada satu ayat yang kalau itu turun pertama-tama dulu hanya 5 ayat, ini lanjutannya, surat Al-Alaq. Bunyinya, innal insana layatgha ar-ra'ahus taghana. Sesungguhnya setiap orang itu memiliki potensi menjadi tiranik, menjadi despotik. Kapan? Ar-ra'ahus taghana. Manakala dia melihat dirinya serba cukup. Maka wajar kemudian ketika orang-orang sudah berkuasa bertahun-tahun, tidak pernah kalah, dia kemudian akan terus, dan terus. Bahkan yang paling ekstrim, Al-Quran menggambarkan Fir'aun ketika dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka inilah jebakan kekuasaan. Manakala dia terus berkuasa, manakala dia tidak pernah kalah, maka dia bisa terjebak ke dalam apa yang disinyalir oleh Al-Quran. Itulah kenapa Undang-Undang Dasar kita membatasi kekuasaan. Karena ketika kekuasaan itu tidak dibatasi, power tends to corrupt. Kata Lord Acton, salah seorang anggota DPR di Inggris. Kekuasaan itu cenderung akan korup dan absolute power corrupt absolutely. Kalau kekuasaan itu tidak ada batas, itu jelas sudah pasti akan luar biasa dia melakukan abuse of power. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk memotret capres-cawapres kita setelah tadi wama adroka ma Ganjar dan wama adroka Mahfud tadi itu sudah. Kita lihat bagaimana petanya bisa ditampilkan, tetapi saya ingin
coba ditampilkan dulu yang panitia mana? Sebelah mana nih? Udah? Sebelum itu. Yang pertama dulu. Nah, saya ingin rekan-rekan sekalian ketik ini https://bit.ly/pilih17. Tolong diketik sekarang di HP-nya semua, di browsernya. Saya ingin mengajak rekan-rekan melakukan survei. Ini survei singkat ini Pak Arsyad, karena ini 1.300 anggota DPRD kita dari seluruh Indonesia. Saya ingin rekan-rekan menjawab pertanyaan di situ. Bukan pertanyaan pilihan rekan-rekan. Saya yakin rekan-rekan sekalian mayoritas akan pilih Ganjar. Kalaupun belum ada, itu soal waktu. Mungkin ada yang sebelumnya sudah memiliki kecenderungan kemana ketika partai akhirnya memutuskan Ganjar, butuh waktu untuk kemudian memilih, biasa. Tetapi pastikan betapapun beda pilihan itu ketika nyoblos 14 Februari nanti Ganjar Mahfud. Nah, saya ingin mendapat jawaban dari rekan-rekan sekalian dan ini sama sekali tidak dimonitor oleh DPP. Jawaban yang ada apa adanya maksud saya, menurut rekan-rekan sekalian di daerah rekan-rekan siapa capres yang akan menang. Jadi saya ingin membuat polling online, nanti di akhir dari penyampaian saya kita lihat. Jadi ini bukan pertanyaan siapa yang saudara akan pilih, bukan. Ini adalah perasaan rekan-rekan sekalian di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, itu yang akan menang capresnya siapa. Jadi meskipun rekan-rekan Ganjar, tapi kalau di situ kemudian merasakan kayaknya Prabowo sih kalau di kabupaten saya. Katakanlah Kota Tasik, katakanlah Garut misalnya. Yang memang di Jawa Barat Mas Ganjar masih di kisaran 20-an% dan harus kita kejar sekuat-kuatnya. Nah, itu tolong dijawab. Jadi sekali lagi https:///// lagi bit.ly/pilih17. Tolong ini diisi, nanti di akhir akan kita lihat bagaimana menurut rekan-rekan yang merupakan anggota DPR di seluruh Indonesia ini. Nggak bisa dibuka? Bisa. Itu kalau nggak bisa itu termasuk yang temannya Ketum tadi malam, gaptek tadi itu. Percayalah teknologi insya Allah nggak pernah salah. Jadi silakan diisi, itu nanti kita lihat hasilnya di penghujung. Oke lanjut. Rekan-rekan sekalian, kita tahu persis inilah beberapa survei terakhir di mana Mas Ganjar, saya mesti copot ini karena saya nggak lihat dari sini. Di mana Mas Ganjar di sini terlihat berapa tuh? 37%. Dan angkanya ini dari Poltreking ya, tanggal 3 sampai 9 September, ini sudah Ganjar Mahfud lawan Prabowo Subianto, Erick Thohir sedikit tinggi meskipun untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD lawan Prabowo Subianto Gibran angkanya lebih rendah. Tetapi di sini kita lihat Mas Ganjar unggul kalau melawan Prabowo Gibran. Tapi kalau melawan Prabowo Erick itu sedikit turun. Tetapi kita hampir pasti Prabowo bersama Mas Gibran. Jadi minimal ada modal yang lebih menguatkan kita semua. Kenapa? Ya karena reaksi netizen seluruhnya negatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian pencalonan Mas Gibran. Lanjut. Ini simulasi tertutup 3 pasangan tanggal 2 sampai 8 Oktober 2023. Mas Ganjar masih 33% dan ini sudah Oktober ya, karena Mas Gibran kemudian menjadi subjek yang paling banyak dibicarakan dan ketika saya berangkat ke sini tadi Pak Arsyad, nama Gibran itu hashtagnya di take down dari Twitter. Wah, ini yang kemudian oleh para netizen disampaikan, oh rupanya gunanya Pak Budi Ari itu ini gitu. Jadi kita mungkin ke depan akan berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak normal ini. Tetapi ingat bahwa pegas itu kalau semakin ditekan, melompatnya semakin tinggi. Jadi kita harus juga memiliki falsafah seperti itu. Karena partai ini sebenarnya lahir dengan semangat oposisi.
Partai ini lahir dengan semangat perlawanan. Kalau kita semakin ditekan, buktikan bahwa kita memang tidak bisa dikalahkan. Lanjut, ini beberapa survei, ada SMRC bulan Agustus, Mas Ganjar 35%, Pak Prabowo 33%, ada Carta Politika, Mas Ganjar 37%, ini masih Agustus, sampai dengan September kurang lebih aja, tetapi saya cuma ingin memberikan garis bawah bahwa kita harus menang satu putaran 54% untuk Pilpres. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan pertarungan ini 2 putaran, itu memboroskan negara kita, 17 triliun tambahan untuk penyelenggaraan putaran kedua. Yang kedua, kita tidak tahu situasi putaran kedua. Kenapa? Karena rekan-rekan yang caleg ini sudah tahu hasil pileknya di tanggal 14 Februari malam atau mungkin 3 hari setelah itu. Kalau yang nggak dapat lagi, nggak bisa kita minta lagi untuk bantu pemenangan Pilpres. Sudah lemes semua. Jadi mumpung semua masih semangat, mari kita sama-sama menangkan Ganjar Mahfud untuk 1 putaran. Sanggup? Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Lanjut. Ini yang kemarin disampaikan Mas Ganjar, hampir 1 triliun, tepatnya 964 miliar. Program afirmatif beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang wakilnya adalah Gus Yassin Maimun Zubair, putra Ketua Majelis Syariah kita. Ini juga yang Pak Arsyad, mohon nanti karena Mas Ganjar kemarin menyampaikan, silakan kalau P3 masih mau mengelaborasi visi dan misi ke dalam program pembangunan ini, mumpung ada Ketua TPN, afirmasi pendidikan keagamaan, insentif untuk guru-guru ngaji, untuk para hafid dan hafidhah, ini kita masukkan. Ini tugasnya Pak Doni Tokan nanti, untuk mengawal agar ini masuk ke dalam revisi misi dan misi, visi dan misi yang terus akan dilakukan sampai dengan beberapa saat ke depan. Ini penting karena inilah saat kita menentukan 5 tahun ke depan, relasi kita dengan Mas Ganjar kalau dia terpilih menjadi presiden, itu seperti apa? Apa titipan P3? Nah kalau di Jawa Tengah, pelaksana ini adalah Gus Yassin. Jadi pembagian tugas waktu menjadi gubernur dengan wakil gubernur saat itu, Gus Yassin yang membagikan ini ke pondok-pondok pesantren dan guru-guru ngaji. Jadi kelak kalau kemudian 4 bulan ke depan Mas Ganjar menang, insya Allah dalam jumlah yang lebih dan lebih besar dibanding ini, itu akan dibagikan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Kemarin ketika Mas Ganjar di sini, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh almarhum Mbah Mun. Saya juga menerima hal yang sama. P3 itu nggak usah target 3 besar, target 5 besar. Kenapa Mbah? Pokoknya P3 itu yang penting ada. Saya menyampaikan Mbah, kan kalau saya sebagai pimpinan partai harus memberi semangat. Dan semangat itu adalah apabila kita membangun harapan kemenangan. Sudah nggak usah. Kenapa? Karena di Quran itu yang amar ma'ruf nahi mungkar itu memang selalu sedikit jumlahnya. Tetapi ingat, Quran juga mengatakan iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi Quran di dalam Al-Baqarah itu mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ketika Talut pada waktu itu menghadapi Jalut atau Goliat dalam bahasa barat, itu digambarkan oleh Al-Quran, tidakkah kalian melihat jumlah yang sedikit akan mengalahkan jumlah yang banyak? Maka disusul di dalam surat Al-Anfal dengan rumus tadi, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. 1:10. Kalau ada 20 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang-orang kafir. Rekan-rekan sekalian, dalam semangat ini saya mengajak kita untuk melipat gandakan kekuatan kita menjadi 10 kali lipat. Kalau belum, lipatkanlah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ikhtiar. Kalau yang lain mencari suara jam 8 pagi sampai jam 4 sore, rekan-rekan sampai jam 10 malam. Saya ingin menyampaikan hal ini berbasis pengalaman. Ketika Pak Jokowi 2012 menang Pilgub Pak Arsyad, itu luar biasa. Saya tanya sama beliau,
Karena sangat tidak masuk akal Pak Jokowi bisa menang. Waktu itu Pak Jokowi diusung hanya oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Sementara Pak Fauzi Bowo diusung oleh 8 partai parlemen lainnya. Di antaranya adalah Partai Demokrat, partainya Presiden SBY. Satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu wali kota Solo yang hanya 5 kecamatan. Sementara DKI ini provinsi ibu kota yang begitu kompleks. Istilah Pak Jokowi, saya dilepas di Jakarta aja mas, saya masih tersesat. Yang ketiga, Pak Fauzi Bowo itu menantu Pak Sujono Humardani, kakak seperguruan kebatinan almarhum Pak Harto. Yang waktu itu memang sudah sangat luar biasa berpengaruhnya selama pemerintahan Orde Baru. Dan luar biasa logistiknya karena menantunya Pak Sujono Humardani ini. Rumahnya di Menteng aja bertebaran. Sementara Pak Jokowi pas-pasan. Tidak mengatakan saya Pak Jokowi tidak kaya, kaya. Tetapi dibandingkan dengan logistiknya Pak Fauzi Bowo tidak ada apa-apanya. Yang keempat, Pak Jokowi ini jangankan pimpinan ormas. Kayaknya dulu jadi ketua Mapala saja tidak, waktu kuliah. Pak Fauzi Bowo semua ormas ketuanya. Forum Betawi Rempuk, Forkabi, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, KONI, sebut aja, Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI dan seterusnya. Semua ketuanya Pak Fauzi Bowo. Ada 4 nih kalah. Yang kelima Pak Fauzi Bowo itu merangkak dari bawah birokrasi di DKI Jakarta. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa tentang DKI. Tapi ternyata Pak Jokowi menang. Dalam semua keterbatasannya itu. Maka pada satu kesempatan saya pernah menanyakan, Pak waktu itu rumus Bapak menang bagaimana? Kita P3 mendukung Pak Fauzi Bowo. Ketua umum kita Pak Surya kan orang Betawi. Jadi pastilah secara sosiologis wajar kalau mendukung Pak Fauzi Bowo yang juga orang Betawi. Waktu itu saya tanya sama Pak Jokowi, 2 mas kuncinya. Apa Pak? 1, saya tahu Pak Fauzi Bowo itu tidak setiap hari turun. Karena mungkin sudah merasa nyaman, ya, sudah merasa secure, aman, masa kalah begitu. Semuanya unggul. Maka saya turun. Sehari 17 titik kata beliau. Saya berangkat setelah subuh, pulang sampai rumah jam 1 malam. Setiap hari. Berbulan-bulan itu dilakukan. Sehingga karena saya orang engineering, kalau orang engineering itu pakai rumus, Pak Arsyad. F sama dengan M kali V. Gaya sama dengan massa kali kecepatan. Kalau M-nya kecil, velocity-nya harus kencang. Yang dilakukan Pak Jokowi ibarat memutar gasing. Dia menciptakan kutub-kutub suara di semua tempat agar mendukung dia. Yang tidak dilakukan oleh Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo struktural, ngandalin RT, ngandalin RW, dan lain sebagainya. Yang mereka bergerak bukan karena keikhlasan. Kenapa? Karena insentif dari APBD. Ini beda. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi memang saya kira hari ini kalau saya bisa memuji beliau, petarung politik terhebat setelah reformasi. Soal Anda suka, Anda tidak suka, itu hak. Saya juga boleh suka dan tidak suka. Tetapi kita harus akui ini memang petarung terhebat di era reformasi. Politisi terhebat. Pak Harto butuh 32 tahun untuk meletakkan Mbak Tutut menjadi menteri. Pak Jokowi hanya 5 tahun mampu meletakkan mantu dan anaknya menjadi wali kota. Terlepas suka atau tidak suka, kalimat saya netral. Tapi siapapun yang dalam 5 tahun berkuasa meletakkan ini menjadi sebuah orkestrasi dan semua partai politik koalisi ini kemudian menopangnya, itu adalah kehebatan yang harus kita apresiasi. Terlepas suka atau tidak suka. Kembali lagi, yang kedua Pak Jokowi menyampaikan, saya sampaikan sederhana. Karena kan tadi saya tanya, ngapain Pak? Turun. Terus ketika turun Bapak menyampaikan apa? Saya menyampaikan aja, kan saya cuma 2 partai. Di sana 8 partai. Saya sampaikan kepada rakyat, Bapak, Ibu mau gubernur pilihan partai, apa mau gubernur pilihan rakyat?
Jadi diadu antara partai dengan rakyat. Beliau udah tahu kalau partai politik ini di seluruh dunia itu adalah institusi yang paling tidak dipercaya. Jadi rekan-rekan sekalian ini semakin mengedepankan bicara politisi itu semakin tidak dipercaya. Saya sudah melakukan studi banding ke banyak negara. Suatu ketika Pak Arsyad saya datang pada saat hari buruh di Hungaria. Hari buruh itu tanggal 1 Mei. Nah, saya ingat betul. Ada demo besar sekali di depan parlemen. Terus saya tanya, saya benar-benar sedang berwisata dengan istri saya, keliling Eropa Timur, kemudian salah satu mampir di Hungaria. Ketika pertama kali mendarat di Budapest, ada demo besar. Saya tanya, itu demo apa? Itu demo ke anggota DPR. Oh, kenapa? Ya kan DPR di sini nggak disukai. Oh, sama batin saya begitu. Dia nggak tahu kalau saya anggota DPR, ini guide-nya ini. Kenapa? Kurang ajar mereka itu. Kita disuruh kencangkan ikat pinggang, mereka kerjaan studi banding aja begitu. Oh, sama rupanya di mana-mana. Jadi ini potret, bukan hanya di Hungaria, di Amerika pun sama. Kalau saudara-saudara lihat Nancy Pelosi, House Speaker Amerika Serikat, ketua DPR kalau House Speaker itu sudah 8 term menjadi anggota DPR. Maju capres nggak pernah dapat tiket. Kenapa? Nggak disukai. Yang jadi kan Obama, ya kan, Clinton pada waktu itu, dan seterusnya. Jadi menjadi politisi itu mengambil risiko dibenci oleh rakyat. Itu yang secara natural kita hadapi hari ini. Apalagi kemudian ketika terjadi persoalan-persoalan yang muncul, pelanggaran hukum dan lain sebagainya, orang akan menyamaratakan, nah itu politisi, nggak peduli partainya apa, pokoknya politisi begitu. Tetapi masalahnya yang menarik adalah politisi itu adalah orang yang dibenci tetapi sekaligus diperlui. Itu problemnya. Kenapa? Toh ketika mencoblos jumlahnya masih 81% yang nyoblos. Berarti 4/5 pemilih kita itu dengan sadar memilih orang yang dia benci. Ini kan suatu paradoks. Ya, dia nggak suka, tetapi kan di survei semuanya nggak suka dengan politisi. Betul kan? Nah, tetapi dia memilih orang yang dia bakalan tidak sukai itu. Itulah yang namanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi memang kekuasaan itu dibolak-balik sama Gusti Allah. Nah, karena itu sekali lagi kita mengusung orang-orang baik. Saya satu daerah pemilihan dengan Mas Ganjar. Kita berkampanye bareng. Kemarin persis yang diceritakan oleh Mas Ganjar itu di rumahnya Mbak Nurul. Karena rumah mertua beliau itu, rumah mertuanya Mas Ganjar, orang tuanya Mbak Nurul ini adalah kantor P3 Kabupaten Purbalingga selama puluhan tahun. Jadi saya berbagi ruang dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar saya selalu bilang dapat garasi. Dia bilang kemarin yang kiri itu garasi ya Mbak Nurul ya. Yang kanan tuh ruang tamu gitu. Karena saya berteman sama kakaknya dapat ruang tamu gitu. Mas Ganjar kan dapat adiknya, dapatnya garasi gitu. Tapi dia selalu berseloroh dengan saya, tapi kan saya mengalahkan ente, dia bilang gitu. Nggak masalah, yang penting jadi. Gitu. Ini harus kita dukung, orang ini orang baik, yang saya tahu tidak neko-neko, orangnya lurus, 10 tahun tagline-nya mboten korupsi, mboten ngapusi, itu dijalankan secara konsisten. Rekan-rekan bisa cek cerita-cerita di lingkungan Mas Ganjar, kalau mengunjungi satu tempat ada yang ngasih saja kepada ajudan, kepada staf-staf beliau, beliau selalu menyampaikan teguran. Kalau kalian masih mau ikut saya, balikin. Itu Mas Ganjar. Kita mungkin akan berhadapan presiden yang lebih tegas dibandingkan sebelumnya. Begitupun Pak Mahfud, juga seorang yang tanpa tedeng aling-aling. Tidak satupun putra-putranya beliau yang terlibat di jabatan publik. Setahu saya 2 orang menjadi dokter dan sekarang sedang sekolah di Amsterdam dan tidak pernah membawa nama Mahfud MD. Orang-orang baik inilah yang dibutuhkan memimpin kita. Soal kita masih kotor, kita masih belum bagus, namanya juga rakyat, masih boleh. Setuju? Tapi rakyat kotor pun butuh pemimpin yang bersih. Setuju? Mari kita dukung pemimpin-pemimpin bersih untuk memimpin kita yang masih kotor. Oke rekan-rekan sekalian, saya langsung melompat ke lanjut apa ini setelah ini? Materinya. Nah, ini sudah bicara pileg.
Saya kira Pak Arsyad sudah akan jalan, memang kita kasih kode dan kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Terima kasih Pak Arsyad. Bapak bisa saksikan wajah-wajah yang butuh dukungan dan perhatian Pak ini di sini Pak. Kami mohon kesediaannya sebentar untuk pemberian plakat secara simbolis. Oh plakat. Plakat dulu. Akan diberikan. Pemberian plakat secara simbolis yang akan diberikan kepada Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo akan diberikan oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Bapak Arsyad Rashid. Tepuk tangan yang meriah. Kita agak semangat kalau ketua TPE-nya ini ketua Kadin. Karena jarang-jarang ketua Kadin menjadi ketua DPC P3. Biasanya ketua DPC P3 itu ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah, Asosiasi Pondok Pesantren begitu. Atau Ikatan Dai dan Mubalik Indonesia begitu-begitu. Mantan ketua umum IPNU ya. Meskipun yang ketua umum IPNU belum jadi-jadi ini udah nyalon di mana-mana. Saya lanjut rekan-rekan sekalian, tadi Pilpres sudah tuntas. Kita harus bekerja dan saya mohon rekan-rekan yang dari Jawa Barat, ada di sini dari Jawa Barat. Jawa Barat, kemudian Banten ada. PR terbesar Mas Ganjar ada di Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, dan Aceh. Ini PR terbesar Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Ya karena citra-citra masa lalu, mungkin juga citra dari partai pengusungnya. Tugas kita untuk menetralisir itu. Dan yang paling gampang rekan-rekan menjelaskan ini kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena kalau kampanye dilakukan secara terbuka langsung, saya khawatir yang ada malah penolakan. Jadi masuki dari kepalanya dulu, supaya mereka-mereka yang memiliki jamaah banyak, itu bisa kemudian mulai bergeser pelan-pelan, menjelaskan siapa. Rekan-rekan sekalian, apalagi kalau kita bicara tinjauan Islam, ya hari ini mohon maaf dengan segala hormat, ya hanya 2 calon yang memang memiliki tingkat ketaatan ibadah, ya Mas Ganjar dan Pak Anies. Saya kira kok yang di sana saya agak sangsi. Jujur saja, maka saya ke beberapa kiai yang masih di sana, saya katakan, milih pemimpin itu kriterianya apa kiai? Karena yang ideal pemimpin itu adalah orang yang bisa menyatukan kemampuan kepemimpinannya dan wawasan keagamaannya. Itulah praktek Nabi. Karena Nabi sekaligus adalah pemimpin, pendiri negara Madinah. Diteruskan oleh Sayyid Abu Bakar, di mana Sayyid Abu Bakar ini juga orang yang menjadi orang kedua pengganti Nabi melaksanakan pengimaman atau memimpin sholat jamaah. Artinya wawasan keagamaannya juga diakui oleh para sahabat yang lain tinggi. Begitupun Sayyidina Umar, begitupun Sayyid Utsman, begitupun Sayyid Ali. Jadi semua itu dasarnya adalah kombinasi kemampuan agama dan kepemimpinan. Nah karenanya mestinya kita bisa menyampaikan itu. Memang Mas Ganjar bukan orang yang secara fasohah bagus, kemudian fasih seperti rekan-rekan yang ada di sini, pastilah tidak karena beliau tidak memiliki latar belakang santri. Tetapi setidaknya ibadahnya yang saya saksikan adalah ibadah yang rutin dan kita bisa
nyatakan beliau ini sebagai orang yang taat beragama. Oke, saya lanjutkan sekarang kepada Pileg. Rekan-rekan sekalian, kita 10 kali ikut pemilu P3. Inilah data nasionalnya. Dan dari 10 kali itu kita hanya 4 kali mengalami kenaikan. Tahun 82, 92, 97, dan 2004. Dari 10 kali, 4 kali kita naik, 6 kali kita turun. Artinya, kalau bicara ilmu statistik, peluangnya naik dan turun masih lebih besar peluang untuk turun. Setiap partai politik pasti ada ups and down-nya. Sekarang bagaimana caranya ketika 2019 kemarin kita turun, kita memiliki semangat untuk menaikkan kembali. Lanjut, saya ingin meneropong 4 partai Islam sejak tahun 99 sampai 2019. Nanti akan saya jelaskan kenapa yang diteropong partai Islam. Ini adalah PKB, naik dan turun. Ini adalah P3 yang hijau. Kemudian selanjutnya adalah PAN yang biru. Dan yang terakhir adalah PKS. Kita lihat di sini, kalau satu partai politik Islam itu turun, partai Islam yang lain akan naik. Kita lihat, P3. Ketika tahun 2004 dan 2009 turun, PKS yang warna hitam naik tajam. Saya yakin rekan-rekan sekalian yang di daerah akan menyaksikan pengurus-pengurus P3 yang lalu berpindah ke PKS. Pengurus-pengurus P3 yang lalu ada di PAN. Pengurus-pengurus P3 yang lalu ada di PKB. Tidaklah usah jauh-jauh kita mencari. Contoh paling mungkin cukup terkenal Bu Khofifah. Dulu juru bicara P3 tahun 97. Cukup menggetarkan panggung politik nasional saat itu. Tetapi 99 beliau berpindah ke PKB. Dan hari ini beliau menyatakan diri bukan anggota partai manapun. Itu sekedar contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kenapa ini terjadi? Karena secara politik lebih mudah untuk berpindah dari satu partai Islam kepada partai Islam yang lain. Kenapa? Soal ideologi, soal nilai, soal keyakinan. Jadi kalau P3, apalagi yang basisnya Nahdlatul Ulama, itu kalau enggak ke P3, ya paling dekat pindahnya ke PKB. Hari ini caleg kita di tingkat nasional, itu ada yang namanya Pak Bahrudin Nasori. Itu anggota DPR RI aktif dari PKB di daerah pemilihan Brebes dan Tegal. Sekarang pindah ke P3. Jadi perpindahan-perpindahan seperti ini itu biasa terjadi. Sehingga sebenarnya secara politik, kompetitor kita, pesaing kita adalah partai Islam yang lain. Bukan partai nasionalis. Itulah kunci kenapa kita koalisinya dengan PDI Perjuangan. Secara nilai nggak ketemu. Nggak ketemu. Di kita ada yang mabuk-mabukan, ada yang minum-minum, pecat. Yang di sana, saya nggak mau meneruskan. Karena bukan urusan kita. Jadi secara nilai diametral. Tetapi secara konstituensi, secara politik, tidak saling mengganggu. Sehingga ketika kita memaksimalkan gas kita untuk naik tinggi, nggak akan mengganggu konstituen mereka. Begitupun ketika mereka gas tinggi, mereka juga nggak akan mengganggu kita. Memang secara nilai pasti berseberangan. Tetapi inilah tugas kita untuk menjelaskan. Kalau kemudian ditanya, kenapa nggak berkoalisi dengan sesama partai Islam? Di mana-mana, di seluruh dunia, kalau kere sama kere kumpul, itu tetap kere. Kalau mau kaya, kere harus kumpul sama orang kaya. Kata Pak Hamzah, Romi, kalau berkoalisi dengan partai pemenang, semua kalah kok berkoalisi, ya isinya kumpulan orang-orang kalah. Jadi ini yang harus dipahami di dalam kita memahami mengapa pola koalisi kita begini. Memang di bawah sulit untuk merasakan ini, tapi kebutuhan DPP partai untuk eksis secara nasional tidak selalu sama dengan kebutuhan rekan-rekan di daerah. Kebutuhan kita adalah menjaga partai ini tetap ada. Menjaga partai warisan ulama ini meskipun lebih dari 50 tahun tetap terpelihara. Coba saya tanya, kalau meminjam bahasanya Gus Baha, Nabi itu diutus untuk orang kafir apa orang Islam? Untuk orang kafir apa orang Islam?
Orang kafir ketika Nabi datang kan gak ada yang Islam. Gimana sih? Jadi orang beriman itu diutus untuk orang-orang yang kurang beriman. Jadi kalau kita bersama PDI Perjuangan itu sudah benar. Betul? Setuju? Jadi jangan kemudian, tapi yang menjadi masalah justru Anda yang terpengaruh mereka, itu yang masalah itu. Yang tepuk tangan pernah pengalaman pribadi kayaknya. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah sebenarnya cara kita melihat bangunan koalisi. Jadi kalau di bawah dijelaskan, loh, yai, jenengan itu jadi mubalik itu untuk orang-orang yang masih lemah imannya apa yang kuat imannya? Oh, saya yang bagian kuat imannya, yang lemah imannya ada lagi begitu. Bisa saja. Tetapi kan kita memang harus berkumpul dengan orang yang tidak saling mengganggu secara konstituensi. Sehingga kita minta tolong mereka, mereka mau, oh enggak ganggu mereka. Tapi kalau ini, sesama partai Islam, ibaratnya satu guru, satu ilmu, jangan saling mengganggu. Ini persoalan. Saya lanjutkan rekan-rekan sekalian. Lanjut. Nah, ini survei elektabilitas partai. Karena rekan-rekan perlu tahu bahwa survei kita memang tidak tembus parliamentary threshold. Saya tidak ingin menutupi. Kalau ditanya wartawan, saya bilang cuma dua hal. Pertama, P3 selalu diramal tidak lolos pemilu. Kenyataannya Allah selalu memberikan pertolongan dengan meloloskan kita. Yang kedua, kita bukan mau menang survei, kita mau menang pemilu. Minimal rekan-rekan sudah tepuk tangan, sudah bagus itu. Jadi kita di survei bulan Januari kemarin masih 2,3%. Bulan April, Mei masih 2,3% lagi. Lanjut. Di bulan terus kita lihat bulan Juni malah turun 2,1%. Lanjut lagi ini bulan September masih berapa angkanya? Coba klik. 3,3%, mulai naik. Kenapa? Mulai proses pencalekan. Jadi memang orang P3 itu mungkin karakter pemilihnya pemalu. Jadi kalau ditanya survei nggak pernah ngaku. Tetapi percayalah, menurut sahabat saya ini, mana Miftah Sabri, oh tadi ada dia di sini, keluar dia. Ini seorang pakar statistika politik yang caleg kita sekarang di Jawa Tengah. Dia bilang memang Gus secara statistika politik semua survei tingkat nasional tidak bisa memotret partai yang perolehannya di bawah 7%. Dia bilang. Kenapa? Ya karena sampelnya nggak cukup untuk menggambarkan itu. Jadi tidak perlu kecil hati dengan survei. Saya lanjutkan. Ini kita malah bulan Oktober kemarin awal masih 2,5%, di bulan Oktober sampai tanggal 10 kemarin 3,2%. Moral ceritanya adalah survei ini tergantung dari mana kita meneropong. Dan secara nasional tidak bisa dipakai untuk mengukur fenomena daerah. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan P3 3,2% di Kabupaten Situbondo? Situbondo ada? DPRD dari Situbondo? Kita di sana kalau tidak salah sekarang masih 11 kursi. Dari 45. Jadi berapa? 9 dari 12. Hah? 12 apa 9? 9 dari 45 kan? Ya, 9 dari 45. Masa 3,2%? Tasik ada kota, wali kabupaten? Berapa kursi kita sekarang di Tasik? Ada? Berapa Pak Sekjen? Pamekasan berapa? 12 dari 45 ya? Coba, masa kemudian 3,2%? Jadi ini tidak menggambarkan seluruhnya. Bahwa kemudian ada beberapa kabupaten yang di situ P3 1 kursi, bahkan mungkin tidak dapat kursi. Inilah yang kemudian prorata nasional, angka kita semestinya kemudian menjadi lebih tinggi. Saya lanjut rekan-rekan sekalian. Nah, saya bicara target sekarang. Moral cerita survei tadi, kita mau menang pemilu, bukan menang survei. Bapilu Nasional ini menargetkan dari 204 juta pemilih dengan tingkat
partisipasi pemilih seperti pemilu sebelumnya 81%, pemilih sahnya nanti menjadi 165 juta kurang lebih. Dari 165 juta itu kalau P3 11 juta suara targetnya, Pak Doni Tokan dan kawan-kawan itu, maka 6,63% secara nasional yang menjadi target kita. Saya berharap tingkat kabupaten kota dan provinsi juga menyusuli hal yang sama. Kecuali untuk daerah-daerah yang memang sudah jauh lebih tinggi dibanding ini, tentu targetnya nambah lagi. Pamekasan, Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Situbondo, Garut, ya, kemudian Jepara, misalnya di Jawa Tengah, di mana lagi saya nggak terlalu detail hafal, tapi pasti itu akan memiliki angka yang lebih tinggi secara persentase sebagai target. Tapi yang masih rendah-rendah, satu kursi kayak Pak Rashid Sulawesi Tenggara tinggal 1 ya, sekarang ya. Bukan provinsi, 2 ya. 2 dari 60. Dari 65, itu dari 45. Berarti kurang lebih berapa persen itu? 45, 2% sekian lah ya. Kalau Bali memang agak susah. Karena memang di sana itu kalau seluruh orang Islam dikumpulkan memilih P3, itu tidak cukup untuk membawa 1 kursi. Jadi kita harus menyadari kenyataan bahwa sebagai partai yang lambangnya kiblat umat Islam, itu di daerah-daerah minoritas, kalau kita tidak pandai-pandai menjelaskan kepada mereka, atau kita lepaskan landai begitu saja, ya mereka tidak akan memilih kita. Kecuali kalau kita pandai. Dan saya selalu contohkan salah satu kecamatan di daerah istimewa Jogja, namanya Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, tahun 2004. Ketua DPC kita namanya Pak Farhan Harim, itu putra Kecamatan Pakem satu-satunya yang dicalonkan oleh partai politik maju DPRD Kabupaten. Partai lain nggak ada yang tinggalnya di Kecamatan Pakem. Sementara Kecamatan Pakem ini sepanjang Orde Baru P3 tidak pernah menang. Dan Kecamatan Pakem ini tidak pernah menang karena itu adalah daerah misionaris. Jadi daerah non-muslim. Tapi yang non-muslim ini saudara-saudara sedarahnya ketua DPC kita, saudara Farhan tadi. Maka ketika dia kampanye ke Pak D-nya, ke adik-adik kakeknya, adik-adik neneknya, dia keliling menyampaikan, Farhan, partaimu apa? Mbah, kula didukung nggih. Mbah, saya didukung ya. Partaimu apa? Partai kamu apa? Gitu. P3, wah, aku tak mau saya. P3 lambangnya Ka'bah, masa saya orang Kristen milih P3. Itu saudara Farhan ini selalu menceritakan ini dan saya selalu mememorize, mengingat ini. Dia jawabannya sederhana, boten Mbah, bukan Mbah, itu bukan Ka'bah, itu lemari. Dan tahun 2004 P3 menjadi juara 1 di Kecamatan Pakem dengan 14.000 suara. Hanya karena lemari. Jadi ketika kita berbicara politik, rekan-rekan sekalian, kita ingat Khalid bin Walid, panglima yang paling ditakuti oleh baginda Nabi ketika dia menjadi kafir dulu. Yang mengalahkan baginda Nabi pada saat perang Uhud. Begitupun ketika kita berbicara siasah yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia menjadi khalifah dan mengalahkan Sayyidina Ali. Itu adalah ketika dia hampir kalah oleh pasukan Sayyidina Ali yang waktu itu masih Khulafaur Rasyidin, itu digantungkan oleh Khalid bin Walid mushaf Al-Quran di dalam pasukan terdepan, tombak pasukan terdepan, pasukannya Muawiyah. Dan karena Sayyidina Ali ini orang yang sangat mengerti ilmu, babul ilmi, kalau dalam hadis dikatakan oleh baginda Nabi, maka kemudian Sayyidina Ali begitu mendengar, oh pasukan terdepannya Muawiyah pakai mushaf semua. Sayyidina Ali perintah, stop. Mereka saudara kita. Padahal sudah hampir kalah. Sudah hampir kalah. Seandainya waktu itu Sayyidina Ali hajar aja terus, kalah itu Muawiyah. Semua tarikh sepakat itu. Tetapi ketika perintah Sayyidina Ali menarik pasukan, gencatan senjata, apa yang terjadi? Kegoncangan dalam tubuh Sayyidina Ali.
Banyak orang yang kemudian protes dengan Sayyid Ali atas keputusan itu, bahkan kemudian mengkafirkan Sayyid Ali dan menjadi golongan yang kita kenal sebagai Khawarij. Orang-orang yang kharaja, keluar dari barisan Sayyidina Ali. Dan akhirnya sejarah mencatat Sayyid Ali kemudian kalah ya dalam mempertahankan khilafah dan berdirilah dinasti Umayyah. Lepas dari cara, tetapi kita tahu persis Islam kemudian berkembang karena Bani Umayyah ini. Yang ingin saya ambil dari moral cerita tarikh ini adalah ketika kita berbicara politik, kadang-kadang kita harus arif menyikapi cara. Karena dalam politik tujuannya adalah menang. Saya ingin nukilkan, ini ada dari Banjarnegara enggak, Jawa Tengah DPRD? Kalau tidak ada mungkin sudah termasuk yang jalan-jalan. Ya. Jadi saya ingin nukilkan satu desa di Banjarnegara ketika saya maju DPR tahun 2009. Ada desa namanya Petir, dusun sebenarnya, Petir namanya, kemudian kecamatannya Mandiraja. Itu mata pilihnya 880-an suara, 880 suara. Ketika saya diajak ke sana, saya tidak pernah merekomendasikan datang ke situ kepada seluruh tim karena itu basis merah. Tidak pernah sejarahnya milih P3. Ternyata meskipun KTP-nya di situ Islam, tetapi masih makan anjing. Jadi memang ya budayanya begitu, minum, makan anjing begitu. Nah, saya diajak ke sana itu karena depan kantor tim sukses saya, kantor tim pemenangan saya di Banjarnegara, itu kebetulan di depan Pasar Mandiraja, Kecamatan Mandiraja itu, ada penjual molen yang juga bandar togel di situ. Itu simpatik kepada saya. Gus, saya bisa bantu 880 suara. Di mana? Di kampung saya. Di mana? Di atas. Oke, caranya gimana? Sampai harus ke sana. Terus apa yang perlu saya sampaikan? Visi, misi, janji. Tidak usah Gus, pokoknya ikut cara saya. Tapi saya minta duit ya. Oh iya, berapa? 300.000. Oke, 300.000 saya berikan sama dia, naik hardtop bareng-bareng. Gus mampir sebentar. Dekat Pasar Mandiraja itu berhenti, dia turun, balik lagi bawa kerat-keratan. Topi miring begitu kan. Terus kemudian aneka minuman-minuman keras. Gus, ini ngomong apa mas, ini buat apa? Sudahlah, pokoknya ikut cara saya. Ya sudah, saya ikutin aja sampai di atas. Begitu itu daerahnya remote, ya di daerah pegunungan kita harus pakai 4-wheel drive, 4x4 sampai sana. Begitu sampai sana saya sampaikan, namanya Argo, Mas Argo. Saya sampaikan visi misi di sini, oh enggak perlu, udah. Saya ngomong, kamu semua yang ada di sini pakai bahasa Jawa, kamu semua yang ada di sini, kemarin kalian milih PDI Perjuangan. Tahun ini harus milih saudara saya, Rom. Setuju? Yang enggak setuju, tak antemi. Nah gitu aja dia. Udah enggak panjang-panjang. Yang enggak setuju tak antemi. Setuju? Setuju. Ya udah, itu ada kerat-keratan dari Gus Romi, minum. Wah gitu. Akhirnya mutlak Roma Hurmuzi, Partai Persatuan Pembangunan menjadi pemenang di Dusun Petir. Jadi saudara-saudara sekalian, kelemahan kita selama ini adalah hanya menyasar suara masjid, pesantren, dan majelis taklim. Itulah kelemahan kita. Kita kemudian mengatakan tidak atau menjauhi basis-basis suara yang selama ini itu merah. Itu bukan konstituen P3. Rekan-rekan sekalian, menurut seluruh survei, pengalaman saya memimpin partai, mulai dari bawah di DPP ini, semua survei mengkonfirmasi bahwa yang namanya pemilih yang memiliki party ID, party identity, kuat, itu tidak lebih dari 30% dari pemilih. 70% itu floating mass, massa mengambang. Mereka hari ini bisa Demokrat, besok bisa Golkar, besok bisa PDI Perjuangan. Apa buktinya? Jawa Barat dari pemilu tahun 99 sampai hari ini pemenangnya berganti-ganti. Tahun 99 PDI Perjuangan, 2004 Golkar, 2009 Demokrat, 2014 balik lagi ke PDI Perjuangan. Jadi bolak-balik pemilih itu. Jadi tergantung pendekatan kita. Karena itu rekan-rekan sekalian, mulailah dari hari ini minum.
Oh jangan minum ya. Mulailah rekan-rekan dari hari ini menyasar suara-suara non-basis. Kan mereka belum pernah didekati. Siapa tahu kalau didekati kemudian mereka menjadi mau memilih kita. Kenapa kita semakin tergerus? Karena di kelompok partai lain yang non-partai Islam itu semakin banyak orang soleh. Coba lihat sekarang misalnya di PDI Perjuangan, yang teman-temannya Gus Sekjen ini, alumni HMI, siapa ya Pak Sekjen? Basarah ya? Basarah ke GMNI ya? Siapa HMI ini kalau saya? Yang DPR. Makin banyak intinya. Nah, apalagi Golkar, makin banyak lagi itu alumni HMI, karena di sana ada Pak Akbar. NU-nya, PMI-nya ada Nusron, dan seterusnya. Artinya di partai nasionalis semakin banyak yang Islamis. Tapi di partai Islam tidak ada orang nasionalis yang menyeberang ke partai Islamis. Ini pekerjaan rumah kita. Kenapa yang Islamis ini kemudian justru menyeberang ke sana? Ingat dulu pernah ada seorang intelektual almarhum Nurholis Majid yang mengatakan Islam yes, partai Islam no. Doktrin ini yang kemudian semakin menjadi bola salju yang hari ini kemudian menggerus suara partai Islam. Total perolehan partai Islam hari ini hanya 174 kursi di DPR dari 575. Enggak sampai 30%. Padahal dulu tahun 55 ketika tingkat keislaman masyarakat belum sebaik hari ini, itu suara partai Islam masih 44%. Jadi semakin soleh ternyata tidak membuat mereka semakin memilih partai Islam. Ini pekerjaan rumah rekan-rekan sekalian. Berarti ada yang perlu dipertanyakan dengan kesalehan kita semua. Kenapa? Karena yang makin soleh tidak semakin tertarik dengan kita. Salah satunya apa? Semua pengamat kalau saya ajak diskusi, P3 itu kurang mengembangkan wacana-wacana yang langsung berhubungan dengan rakyat. Yang diomongkan mesti pendidikan, madrasah, diniyah, dan keagamaan. Jurusannya tuh jurusan akhirat semua. Padahal urusan menang itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ini pekerjaan rumah kita rekan-rekan sekalian. Lanjut. Ini pelajaran dari sejarah pemilu. Pertama, partai Islam cenderung berkompetisi antara sesamanya. Jika satu partai Islam turun, pemilihnya akan memilih partai berwarna Islam lainnya. Maka, kompetitor P3 adalah PKB, PKS, PAN, dan PBB. Plus sekarang ini ada Umat dan Gelora. Komprador atau teman kita adalah partai nasionalis. Kenapa? Basisnya berbeda dengan kita. Yang kedua, tidak ada partai yang naik tanpa persepsi massa atau common issue yang mendahului. Maka reproduksi isu positif dari dalam maupun isu negatif dari luar partai menjadi vital untuk kenaikan suara tahun 2024. Jadi memang kita tidak terhindarkan. Kampanye positif, yes. Tapi kalau ada yang dari partai lain negatif itu juga mbok ya rodok disebar-sebarkan begitu loh. Biar kita itu mendapat manfaatnya. Kenapa musibatu qaum inda qaumin fawaid? Tidak saya pungkiri ketika saya dihajar dengan konspirasi orang-orang busuk tahun 2019 dan P3 anjlok, itu partai lain menangguk keuntungan. Ini yang harus kita catat, bahwa musuh itu bisa di dalam, bisa di luar kita. Yang ketiga, keberadaan figur yang bersifat nasional adalah persepsi massa paling mudah. Karena apa? Separuh penduduk kita tidak lulus SD. Jadi kalau mau jualan, kalau bisa Ganjar alhamdulillah, enggak bisa Mahfud MD. Kenapa? Jual rekan-rekan sendiri tidak terlalu laku. Kenapa? Bukan tokoh tingkat nasional. Jadi ini penting untuk nanti DPP partai, saya kira Pak Doni mengagendakan Pak Mahfud untuk turun di basis-basis kita, dan saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Mahfud, beliau yang justru ketika saya kontak, saya WA tadi itu, takdir tidak akan pernah datang kecuali pada saatnya. Itu kemudian beliau membalas, Mas Romi, kita akan turun bersama di basis-basis P3. Komitmen ini penting untuk memastikan agar mereka tahu, nggak ada sekarang persepsi publik itu negatif ke Pak Mahfud. Di dalam proses pendaftaran kemarin itu luar biasa. Sentimen positif yang kita dapatkan. Seluruh
big data analitik yang saya terima reportnya dari rekan-rekan yang menggeluti itu positif, tidak ada yang negatif. Energi positif ini yang harus kita manfaatkan. Ya jelasin Pak Mahfud itu P3 dulu, Menhannya itu dari P3 kok. Soal Pak Mahfud belum memegang KTA P3, tunggu saatnya kalau kita besar insya Allah beliau juga akan mau bersama kita. Tetapi kalau kita tetap seperti hari ini, ya wajar kalau Pak Mahfud belum mau. Makanya cuma hari pertama pakai baju hijau, ketika pendaftaran sudah putih lagi. Kenapa? Kita belum besar. Lanjut. Karena itu rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan pemilu adalah perang di masa damai. Untuk memenangkannya, syarat pemilu sama dengan syarat memenangkan perang. Apa itu? Pertama, kita perlu taktik yang hebat. Yang kedua, miliki logistik yang kuat. Dan yang ketiga, miliki pasukan yang lihat. 3 hal ini. Memiliki strategi yang hebat. Yang kedua, memiliki logistik yang kuat. Yang ketiga, memiliki pasukan yang lihat. Kenapa harus lihat? Karena biaya kampanyenya caleg-caleg P3 ini pas-pasan. Pas dibutuhkan tidak ada, itu problemnya. Itu yang saya maksud pas-pasan. Bukan pas dibutuhkan, pas ada, bukan. Lowong SK-nya semua masih di BPD kok saya tahu. Hancur, ambiar Gus, ambiar gitu. Hah? Ya, rumah mertua katanya digadekan. Padahal memang benar sebenarnya sih. Jadi ini rekan-rekan sekalian. Kita hari ini berhadapan dengan money politik yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Apa buktinya? Buktinya disertasi saudara Burhanuddin Muhtadi di Australian National University. Salah satu pengamat yang memiliki latar belakang santri. Karena saudara Burhan ini alumni UIN Ciputat. Dan dia juga alumni pondok pesantren di tempatnya Pak Sekjen ini apa namanya? MUS apa MIS ya? Burhan alumni MUS apa MIS? Pondok pesantrennya dia kan alumni situ. Dia Rembang kan dia. Oh MAPK Solo ya? Oh satu alumni sama Pak Idi ini. Bedanya dia terkenal, ini belum terkenal. Tenang, tunggu saatnya. Kalau saat itu tidak datang, ya memang sudah takdirnya. Begitu. Jadi 3 ini. Kita harus punya strategi. Apa itu strateginya? Saya selalu mengatakan hanya 3. Kalau rekan-rekan memiliki latar belakang santri, belajar usul fikih, al-muhafadzah ala qadimis salih, wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini bukan dalil untuk poligami, bukan. Karena percayalah istri Anda pasti lebih jelek daripada yang Anda ingini hari ini. Kenapa? Karena dulu masih cantik, sekarang sudah tidak lagi. Ini bukan ya, bukan dalil poligami. Al-muhafadzah ala qadimis salih, basis yang lama harus kita pertahankan. Bagi rekan-rekan, saya selalu punya statistiknya, angka-angka DPR RI yang terpilih lagi. Selalu dari pemilu ke pemilu, hanya separuhnya. Sekarang 19 anggota ini, yang orang lama hanya 11. 8 orang baru. Bahkan ada 2 daerah pemilihan yang sama sekali baru. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Di antaranya Pak Samsur Rizal itu. Dulu tidak ada ya Pak Samsur Rizal ya. Sekarang menjadi ada karena beliau. Beliau ini bupati 2 periode di Riau sana. Terima kasih Pak Samsul atas ikhtiarnya sehingga P3 mendapat kursi lagi. Besok jadi nomor 2. Oh sekarang jadi nomor 2. Tetap dapat kursi lagi insya Allah. Soal siapa yang duduk itulah takdir. Ya, itulah takdir. Jadi selalu begitu, separuh. Kenapa? Ya itu tadi tidak semua anggota kita memelihara basisnya. Strategi yang kedua, mengambil kembali suara yang pernah memilih P3. Itu memelihara yang lama yang masih baik. Dan yang ketiga adalah memperebutkan suara yang bukan merupakan basis kita. Kita selalu alergi, apalagi citranya P3 ini tua. Yang bercitra muda itu malah justru Gerindra dan PDI Perjuangan berdasarkan survei. Yang ketua umumnya paling tua. Bu Mega dan Pak Prabowo. Apa perlu begini-begini? Supaya kelihatan muda, saya nggak ngerti. Tapi
itulah citra. Dan politik adalah permainan citra. Pertarungan citra. Kita harus mampu mencitrakan diri anak muda. Jadi kalau Pak Sekjen, Pak Mardiono pakai sepatunya bukan sepatu kulit kayak begini, kemudian menjadi sneakers atau menjadi merek-merek yang ya anak-anak muda pakai, itu mencitrakan diri muda, meskipun sudah tidak muda lagi. Enggak apa-apa, lebih baik dicitrai muda meskipun tidak muda. Ketimbang sudah tua, kelihatan tambah tua. Kenapa? 54% pemilih di tahun 2024 berusia 35 tahun ke bawah. Mereka adalah generasi milenial dan post milenial. Gen Y dan Gen Z. Itulah mereka yang mengetahui politik dari TikTok, mengetahui politik dari video-video pendek, dan mereka suka audiovisual. Ini yang rekan-rekan harus tahu. Jadi kalau hari ini belum memiliki akun media sosial, buat. Kalau nggak bisa, tolong anaknya buatkan. Kalau misalnya sudah ketuaan, cucunya yang buatkan. Ini kenyataan hari ini yang kita mau nggak mau harus bermain. Saya sudah nggak ngerti lagi podcast saya itu di-broadcast oleh siapa saja di TikTok. Karena saya sendiri bukan aktivis TikTok, baru bikin akun mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu, yang pegang staff saya, Dawam itu. Terus saya juga nggak pernah ngikutin, tapi kemudian saya dikirimin TikTok, podcast saya, potongan-potongan yang saya nggak pernah tahu mereka itu dapat dari mana. Karena nggak ada copyright di TikTok itu. Jadi orang boleh mengupload begitu. Ini kenyataan hari ini. Media sosial semakin menjamah dan memenuhi ruang publik kita, dan kita harus siap dengan itu. Mungkin hari ini kalau saya keliling ke daerah-daerah, karena saya masih keliling sampai saat ini, mengisi pembekalan calon anggota legislatif, saya melihat memang spanduk, kemudian APK tidak sebanyak pemilu-pemilu sebelumnya. Mungkin karena memang semuanya mengandalkan media sosial. Tetapi ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah tadi, money politik yang mengepung kita. Ini money politik yang mengepung kita. Dan money politik ini bukan lagi dilakukan oleh tim sukses caleg. Tetapi money politik ini justru dilakukan oleh penyelenggara, oknum-oknum penyelenggara. Saya mendapat informasi bahkan yang menjadi ketua tim sukses tingkat kecamatan, ya PPK dan Panwaslu. Honor mereka sekarang 1 juta. Disamai saja mereka, kan hanya 6 bulan mereka bekerja. Itu sudah loyalitasnya ganda. Dan semua partai hari ini mengincar itu. Ini yang rekan-rekan semua akan hadapi. Tapi apakah akan bertahan? Ada tadi saya katakan, 30% itu enggak peduli dibayar atau enggak dibayar. Yang 70% mungkin peduli. Tetapi itu pun jangan salah rumusnya. Yang 70% itu akan memilih yang membayar terakhir dan terbesar. Saya terakhirnya enggak ragu, tapi terbesarnya itu yang meragukan saya. Kalau kemampuan teman-teman mendistribusikan yang terakhir, saya hormat. Tapi yang terbesar itu yang saya enggak yakin bisa begitu. Ini problem rekan-rekan sekalian. Dan ingat bahwa seluruh pemilih itu menerima amplop bertubi-tubi. Bukan hanya dari kita. Bisa dibayangkan bagaimana kita meyakini itu akan betul-betul memilih kita. Sehingga ketika semua kasih amplop, kanan kasih amplop, atas kasih amplop, bawah kasih amplop, semua kasih amplop, mendingan gak kasih mana-mana. Nyatanya ditabrak-tabrak begitu. Ada salah satu pimpinan MPR sekarang ini yang saya tahu persis karena ketua tim suksesnya adalah di satu kabupaten itu bupati yang sahabat saya, dan dia cerita itu habisnya 33 miliar Gus untuk menjadi DPR RI. Hah? Saya bilang gitu. Kok bisa? Iya, wong saya aja dikasih 100.000 amplop kali 50.000. Hah? 50.000? Iya. Di tempat lain, 150.000 amplop kali 50.000. Terus biaya distribusinya 2,5 miliar, Masya Allah. Ini pasti bukan dari P3, saya jamin ini. Meskipun kita punya pimpinan MPR Pak Arsul Sani, saya jamin bukan dari P3 ini.
Bukan saya mau menegasikan partai kita main atau tidak main soal money politik. Saya yakin gak ada yang punya kita kalau segitu banyaknya. Gitu. Itu aja. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara pertarungan itu, maka rekan-rekan harus punya sesuatu yang dibawa. Harus punya hati nurani yang disampaikan. Dan akadnya itu harus jelas. Masalahnya 5 tahun ini akad yang dulu 5 tahun silam itu dilaksanakan atau tidak. Dilaksanakan atau tidak. Saking dahsyatnya money politik itu, ada anggota-anggota DPRD ya, yang saya lihat, bahkan DPR RI, itu money politiknya itu nipu. Nipu. Gimana caranya nipu? Dia nipu, pokoknya kalau saya kepilih, ini anunya ya, vouchernya atau apapun lah gitu. Kalau saya kepilih pokoknya langsung ke tempat saya, ini markasnya di sini, nanti beresin langsung 100.000. Jumlahnya agak fantastik biasanya, pasaran 30 dia bilang 100. Pasaran 100 dia bilang 300 begitu. Semua orang yakin, paling awal-awal kasih apalah snack-snack atau apa gitu. Dia kepilih. Ini kisah nyata ini DPR RI. Kepilih dia. Dia kabur aja, nggak selesai kan udah kepilih. 5 tahun kemudian dia pindah dapil, nggak lagi di dapil situ. Ini yang saya katakan menipu. Kenapa? Karena politik itu dalam bahasa Arab, kalau pakai Arab pegon itu, ya, saudara Sekwil NTB ini kan bisa baca Arab pegon ini, mayoritas di sini bisa. Itu kan fa, waw, lam, ya, ta, dan kaf. Betul ya? Politik. Itu bisa dibaca fawallaituka, kutipu kau artinya. Fawallaituka. Kan kalau gundul kan sama hurufnya kan. Fa, waw, lam, ta, ya, dan kaf. Fawallaituka, kutipu kau. Gitu. Jadi hati-hati sama politisi itu. Karena bahasa Arabnya memang sudah nggak enak. Gitu ya. Nah rekan-rekan sekalian, ini strategi ini harus kita lakukan 3 tadi itu. Mempertahankan yang lama yang masih kita punya. Mengambil kembali yang pernah menjadi milik kita. Dan memperebutkan suara pemilih baru yang belum pernah menjadi basis kita. Lanjut. Nah ini. Sebagai sebuah strategi pasti ada input. Lanjut. Yaitu kuasa, jaringan, ideologi, sejarah kita, citra partai, biaya, dan caleg itu sendiri. Jadi kalau masih ada anggota-anggota kita yang di situ kita punya bupati, punya wali kota, ini mau tidak mau kita berbicara bagaimana menggunakan kuasa untuk semakin membesarkan kita. Dan itu membutuhkan kepastian dan berada di garda depan bupati atau wali kota itu. Saya mengikuti secara seksama dalam beberapa belas tahun terakhir ini, kita memiliki bupati yang bisa, kita juga memiliki wali kota yang tidak bisa. Kita memiliki gubernur yang bisa, ada gubernur yang tidak bisa untuk mengkapitalisasi ini. Nah, yang tidak bisa, tolong rekan-rekan yang merasa punya kemampuan, di-encourage, didorong, di-endorse. Harusnya itu begini, harusnya itu begini. Rekan-rekan sekalian, alokasi dana desa untuk kepala desa dari tingkat pusat itu berkisar 700 juta sampai 1,5 miliar. Tapi dari tiap kabupaten itu rata-rata untuk kabupaten contohnya yang kita bupati kemarin Sumedang itu bisa ngasih 100 sampai 200 juta per tahun. Itu sudah membuat kepala desa sangat taat dengan bupatinya. Maka kuasa ini menjadi kunci utama kalau kita mau mengkapitalisir bagaimana kursi yang ada bisa bertambah. Yang kedua, network, jaringan. Kita memiliki kekayaan sejarah NU, Parmusi, Perti, Syarikat Islam. Di dalam Parmusi itu ada gabungan serikat buruh, ada macam-macam gitu, ada 16 ormas di situ. Cari mereka di mana di tiap kabupaten itu. Saya sanksi rekan-rekan ini pernah mengunjungi kantor cabang NU setempat, kantor cabang Muhammadiyah setempat. Mereka adalah orang-orang yang harus kita rangkul kembali. Karena merekalah yang pernah mendiriin kita. Betul, pasti ada partai lain. Tetapi itu karena kita juga tidak merawatnya. Mungkin bukan Anda, mungkin generasi sebelum Anda. Tetapi ketika itu dipilih partai lain, tidak berarti kita kemudian
tidak merangkulnya kembali. Kecuali memang mereka sendiri anggota dewannya, itu susah. Kemudian yang ketiga ideologi. Ya, mau tidak mau rekan-rekan menjelaskan. Apapun hari ini prinsip partai kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai salah satu prinsip dari yang 6. Ya ditegaskan apa yang dilakukan selama ini. Undang-undang pendidikan pesantren, saya kira di sesi-sesi yang tadi sudah disampaikan, kemarin video disampaikan oleh fraksi apa yang sudah kita lakukan tentang miras dan lain sebagainya. Kemudian sejarah partai, di mana memang partai ini partai yang sudah lama, 50 tahun dan seterusnya dengan gegap gempitanya dan juga dengan penurunannya. Citra partai ini yang harus terus kita perbaiki, bahwa citra sebagai partai yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah yang menggaransi. Kenapa? Karena di bawah itu mengatakan, lah kan memperjuangkan aspirasi Islam gak harus dari P3, bisa dari partai lain. Oh iya betul. Tetapi di partai lain itu kalau kemudian ketua umumnya memveto, bisa apa? Sementara di P3 memang partai ini didirikan untuk menjadi partai dakwah. Jadi ini yang perlu bahasanya disampaikan. Kemudian biaya tidak terhindarkan karena memang setiap perjuangan membutuhkan biaya dan karakter atau kepemimpinan atau keterkenalan caleg itu sendiri. Lanjut, di dalam proses ada figur, ada struktur, ada kultur. Figur-figur yang saya selalu contohkan itu yang paling heroik itu di Kabupaten Situbondo. Almarhum Kiai Fawaid As'ad Syamsul Arifin, ketua DPC kita pada masanya. Di tahun 97 pemilu, P3 di Kabupaten Situbondo itu lebih dari separuh jumlah kursi DPRD. Begitu lahir PKB, tahun 99 P3 itu 0 di Kabupaten Situbondo. Tahun 98 PKB berdiri, 99 P3 0. Betul-betul nggak ada kursinya. Kenapa? Karena tokoh karismatik di sana, Kiai Fawaid ini menjadi ketua PKB. Habis P3 langsung. Tetapi tahun 2003 beliau mufarrokoh dengan Gus Dur, berbeda prinsip, menjadi ketua DPC P3. 2004 P3 langsung menjadi berapa? 12 kursi. Langsung 12 kursi. Jadi ini yang saya katakan tadi figur. Ada enggak bandul figur itu di daerah-daerah? Kalau ada, mau tidak mau kita harus mendatangi. Saya pernah tanya sama Pak Hamzah, kok Pak Hamzah tuh rajin sekali sih? Datang ke majelis Nurul Mustafa, datang ke majelis Ahbabul Mustafa, datang ke majelis ini. Lawang itu yang datengin sudah banyak caleg, sudah banyak ketua umum partai. Romi, minimal ketika saya datang, jamaahnya itu lihat. Soal dia lihat partai lain, kalau kemudian dia tidak melihat kita, kabur semua. Tapi kalau masih melihat saya, dia masih melihat P3 itu masih dekat dengan ulama dan habaib. Itu yang disampaikan oleh Pak Hamzah. Sehingga memang silaturahmi ini penting, figur. Yang kedua, struktur. Problem sekarang ini, semua caleg, semua partai tidak percaya dengan struktur partainya sendiri. Betul? Enggak terlalu kenceng, karena sebagian juga memang tokoh-tokoh struktural di sini saya lihat ya. Tetapi inilah kenyataannya. Semua caleg DPR RI membuat tim sukses sendiri. Saya tanya sama Pak Bambang Hermanto, caleg kita di periode lalu di dapil yang dulu saya di situ, Kebumen Banjar Purbalingga, dan sekarang beliau caleg lagi di situ. Saya tanya, Mas, tandem lagi enggak dengan caleg kabupaten? Enggak Mas, kenapa? Dulu saya kasih 9.000 amplop, dia 8.000 suaranya kabupaten, saya 1.000. Gitu. Ini problem yang terjadi di semua partai, bukan hanya P3. Ini harus dipecahkan. Kalau tidak, kita mau mengandalkan siapa lagi? Yang paling mudah tetap taruh semua uang yang ada ini di atas meja. Buka rekening, adanya cuma sekian. Bagaimana caranya? Kemudian kita dengan uang yang ada itu bertarung bersama-sama. Strateginya dirumuskan, semua membangun komitmen, tanda tangan di depan. Jujur saja sampai hari ini yang saya tahu di sebagian besar daerah PKS masih melakukan ini. Duit yang ada berapa semua taruh di atas meja. Bahwa itu kembali lagi, ya kembali lagi. Tetapi tahu, oh kekuatan partai memang hanya segini. Nah yang ada itulah yang digunakan. Dan kemudian ada
pergiliran kekuasaan yang tidak duduk nanti dapat jadi tenaga ahli, jadi komisaris BUMD, menjadi apa gitu. Ada distribusi kekuasaan itu. Tidak kemudian saling menegasikan, yang ini sudah berkuasa, ya sudah. Lawang waktu itu saya bikin SK DPP sampai sekarang DPR RI aja banyak yang belum menyelesaikan kewajibannya. Untuk membayar yang enggak terpilih. DPRD sama saya kira. Ini problem yang akan membuat orang kemudian lari. Ngapain? DP3 enggak ada komitmen. Yang kalah kemudian enggak ada perhatian. Saya ingin memuji salah satu DPC kita Kabupaten Semarang. Ketua DPC kita ada di sini enggak? Nurul Huda. Dia mampu untuk membuat Kabupaten Semarang dari yang hanya 3 orang. Sekarang menjadi 6 kursi. Ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Ada komitmen untuk saling menjaga. Sampai hari ini. Saya ke sana beberapa waktu yang lalu, dalam mungkin 3-4 bulan yang lalu, menyampaikan pembekalan dalam sebuah aula yang isinya penuh mungkin 1.000 orang lebih. Ini rekan-rekan sekalian yang akan mampu membangun kembali partai ini. Kebersamaan. Karena hanya itulah yang kita punya. Kan Allah sudah mengajarkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus ada saling menolong, kerjasama. Kalau kita sendiri-sendiri, percayalah, uang kalian semuanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan partai lain. Nggak ada. Apalagi kalau hanya mengandalkan uang, percayalah, masyarakat kita sudah tidak bisa ditebak lagi arahnya kemana. Semua memberi, bahkan jumlahnya lebih besar lagi. Bagaimana kita bisa meyakini? Dan sekarang ini karena kemudian dulu pengusaha dengan penguasa itu sinergi. Pengusaha mensupport penguasa. Sekarang pengusahanya nggak percaya sama penguasa, dia sendiri menjadi penguasa. Jadi kemudian sekarang ini banyak deviasi Pak Mustaqim. Angka-angka di daerah itu kemudian menjadi fantastis. Kenapa? Karena yang ini amplopnya 300.000, 150.000. Lah yang Ustadz Afin seperti tampang-tampang di depan saya ini bagaimana? Caleg-caleg duafa begini nih gimana coba? Jadi ini rekan-rekan sekalian yang kita hadapi hari ini, dan dalam disertasi Saudara Burhan itu ditulis Indonesia adalah negara dengan money politik tertinggi kedua di dunia setelah Uganda. Nomor satunya itu Uganda, rekan-rekan sekalian. Negara yang terbelakang jauh di bawah kita, tapi kita nomor 2. Kenapa? Di Indonesia jarak si miskin dan kaya begitu tinggi. Sehingga caleg masih mampu untuk membeli suara. Saya sedih dengan kenyataan ini. Tetapi itulah yang sering mengalahkan kita. Kenapa? Karena memang mayoritas caleg P3 itu kalau enggak ustadz, kiai pondok pesantren, dai, mubalek, yang memang jumlah uang yang disiapkan untuk maju itu pas-pasan. Kalau pas dibutuhkan ada nggak apa-apa. Ini seringnya pas dibutuhkan nggak ada barang itu. Ini problem. Jadi ini kenyataan yang harus kita lakukan untuk bisa menang kebersamaan. Dan kemudian kultur. Banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak lagi mengikuti tahlil, Lailatul Ijtima, kumpulan-kumpulan yang dilakukan di daerah-daerah kita. Padahal itulah yang merupakan identitas P3. Karena kita dilahirkan dari tradisi atau kultur seperti ini. Kita harus kembali ke situ. Belum terlambat, masih ada 110 hari lebih. Kalau kita mau melakukan itu lagi, dan mari kita sama-sama torehkan sejarah bahwa partai ini tidak punah, tapi partai ini akan naik lagi pada pemilu 2024 yang akan datang. Outputnya adalah kursi atau suara. Kita butuh minimal elektoral supaya lolos nasional. Kita juga butuh kursi untuk menjamin eksistensi partai ini. Kenapa? Karena partai politik tanpa presiden dan wakil presiden, tanpa menteri masih menjadi partai politik. Tapi partai politik tanpa kursi tidak layak lagi disebut sebagai partai politik. Kita berjuang dengan keras agar presiden kita dan wakil presiden Ganjar Mahfud ini menang. Tetapi di atas itu semua kearifan yang memandu kita. Kalau kita diminta untuk memilih, maka pilihan pertama adalah berjuang sekeras-kerasnya agar partai kita tetap ada.
Jadi utamakan pileg dibanding pilpres. Hiruk pikuk yang ada silahkan. Tetapi jangan lupa pileg adalah nomor 1 agar partai ini tetap ada. Terakhir, rekan-rekan sekalian, saya hanya ingin mengutip bahwa perjuangan kita ini dipandu oleh norma. Satu tulisan yang digoreskan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-mulku wad-dinu tau amani, ad-dinu aslun was-sultanu haris, wa ma la aslalahu famahdum, wa ma la harisalahu fadha'i'. Ini adalah satu risalah di dalam Ihya Ulumuddin yang artinya negara dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah fondasinya, sedangkan negara atau kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan runtuh dan segala sesuatu yang tanpa penjaga akan hilang. Kita berjuang untuk mendapatkan kursi di DPR provinsi, di DPR kabupaten kota adalah untuk menjaga agama. Terlepas dari perilaku maksiat yang mungkin kita masih lakukan, dan saya yakin kita semua masih melakukan. Tetapi tujuan kita adalah menjaga agama. Banyak dan sedikitnya nanti hisab yang akan menghitung kita. Tetapi niat kita adalah tetap beribadah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kita semua untuk kembali kepada dasar perjuangan kita dan niat tulus partai ini didirikan oleh para ulama yang memang saat itu menjadi perlawanan yang utama kepada Orde Baru. Semoga dengan kembali kepada niat itu, kita kembali kepada basis dan menjadikan Allah menurunkan pertolongannya, menjadikan partai ini kembali besar, kembali naik, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, karena hanya semangat itulah yang kita masih punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.